Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Fikri Farihin MPDI selaku dosen pengampu dari mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah materi dengan judul Administrasi Pendidikan dalam Praktek. Adapun poin pembahasan yang akan kita kupas tuntas pada kesempatan kali ini yaitu A. Dasar, tujuan, dan penilaian pendidikan. 1. Dasar dan tujuan pendidikan. Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, terjadi kegoncangan politik dan ideologi yang mempengaruhi dunia pendidikan. Yang pada waktu itu, tahun 1965, pendidikan dalam keadaan krisis sebagaimana dikenal dengan adanya Sabta Usaha Taman atau pengumuman Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 2 1961. Yaitu keputusan dengan memberi nama Sistem Pendidikan Nasional menjadi Sistem Pendidikan Nasional Pancasila. Rumusan Induk Pendidikan Nasional Pancasila. Dalam rumusan induk itu dinyatakan bahwa pendidikan nasional yang diselenggarakan oleh pihak pemerintah maupun swasta dari pendidikan prasekolah sampai pendidikan tinggi supaya melahirkan warga negara sosialis Indonesia yang susila. Tujuan tersebut berlanjut dan mendasari kurikulum 1968. Tujuan itu berkembang ke arah penyempurnaan dengan adanya keputusan MPR nomor 4 MPR 1973 yang berbunyi bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, perkembangan pendidikan, dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menemukan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Maka tujuan tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap perubahan kurikulum 1975 sampai 1976. Tujuan tersebut kemudian dengan keadaan pendidikan umum, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksi umum, dan tujuan instruksi khusus. 2. Penilaian pendidikan. Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di bidang kurikulum serta arus peserta didik yang memasuki berbagai jenjang pendidikan, terjadi pula perkembangan yang cukup penting di bidang penilaian pendidikan sejak 1965 sampai sekarang. Perkembangan yang perlu dicatat di sini berlangsung terutama dalam penilaian akhir suatu jenjang pendidikan atau ujian akhir serta penilaian untuk memasuki suatu jenjang pendidikan. B. Peserta didik. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah memperluas kesempatan belajar secara nasional, mulai tahun 1965 sampai sekarang terjadi perkembangan yang semakin lama semakin pesat dalam jumlah peserta didik yang dapat ditampung di berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Ketenagaan. Dalam bagian lain telah dikemukakan bahwa jumlah tenaga kerja yang bernaung di bawah Depdikbud sekitar 50% dari seluruh pegawai negeri di Indonesia yang jumlahnya pada tahun 1985 ini sekitar 3 juta orang. Jumlah ini tentu saja mencakup tenaga guru dan tenaga administrasi. D. Kurikulum, strategi belajar mengajar, bimbingan dan penyuluhan, dan fasilitas pendidikan. 1. Kurikulum. Kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai pendidikan merupakan hal yang penting. Sekalipun para ahli mempunyai pandangan yang berbeda-beda tentang kurikulum, ada yang mempunyai pandangan yang sempit, mengartikan kurikulum sebagai kumpulan mata-mata dan pelajaran. Ada pula yang berpandangan sangat luas, mengartikan kurikulum sebagai keseluruhan pengalaman belajar yang disediakan dan menjadi tanggung jawab sekolah. Meskipun pandangannya berbeda-beda, tetapi mengandung hal yang sama, bahwa kurikulum merupakan rancangan dan pelaksanaan pendidikan atau pengajaran. Selama 20 tahun terakhir, pendidikan dasar dan menengah di Indonesia mengalami beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu tahun 1963, 1968, 1978, 1984, 1994, 2004, dan kurikulum 2006.
Perubahan dan pergantian besar-besaran terjadi pada kurikulum 1975 dan kurikulum 2006 KTSP. Pada kurikulum 1975 memiliki perubahan besar karena pada kurikulum tersebut pengembangan bukan saja berkenaan dengan struktur program tetapi juga dengan rincian bahan atau GBPP, sistem penyajian, dan faktor-faktor pendukung lainnya. Pada kurikulum 2006, sejalan dengan desentralisasi pendidikan, maka kurikulum pun berlaku untuk tiap satuan pendidikan, yaitu kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Pada kurikulum 2006 KTSP ini tidak lagi memakai istilah GBPP, tetapi ada silabus Satpel menjadi RPP, yaitu Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang disusun berdasarkan prakarsa atau inovasi guru. Selanjutnya kurikulum 1984, penyelenggaraan pendidikan menengah umum atas dasar sistem kredit. Dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional tercantum dalam garis-garis besar haluan negara 1983, sistem pendidikan menengah umum tingkat atas perlu mendapat peninjauan dan penyesuaian. Penyesuaian ini diutamakan pada kebutuhan pembangunan, kebutuhan masyarakat, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik. Penyesuaian di bidang kurikulum dilakukan dengan program penyajian, program inti, dan program khusus melalui kegiatan intrakurikuler, kurikuler, dan ekstrakurikuler. Selain itu, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna pendidikan, pada kurikulum 1984 di SMA ini diterapkan sistem kredit semester. Maksudnya, semua hal tersebut telah dituangkan dalam bentuk keputusan Mendikbud. 2. Strategi belajar mengajar. Strategi belajar mengajar merupakan suatu cara atau sistem penyampaian dan penguasaan bahan dengan pendekatan model dan metode-metode mengajar tertentu. Suatu strategi belajar mengajar berkembang dari suatu konsep pendidikan yang memiliki pandangan-pandangan dasar tertentu. Pendidikan klasik lebih mengutamakan kedudukan bahan ajaran dengan peranan guru sebagai penyampai bahan ajaran tersebut. Dari pendidikan klasik ini berkembang strategi belajar mengajar yang bersifat ekspositasi yang menempatkan anak atau siswa sebagai penerima bahan ajaran. 3. Bimbingan dan penyuluhan. Keseluruhan proses pendidikan menyangkut 3 bidang, yaitu bidang pengajaran, administrasi, dan bimbingan siswa. Pengajaran sering dipandang sebagai bidang utama karena secara langsung berfungsi membina perkembangan siswa baik segi intelektual, fisik, maupun emosional. Administrasi dan bimbingan siswa banyak yang memandangnya sebagai penunjang bagi optimalisasi perkembangan siswa. Ketiga bidang ini tersebut sesungguhnya tidak dapat dipisah-pisahkan. Satu mempengaruhi dan menunjang lainnya, sebab ketiganya ini diarahkan kepada hal yang sama, yaitu perkembangan siswa secara optimal. 4. Fasilitas pendidikan. Fasilitas pendidikan merupakan faktor yang penting dalam penyelenggaraan pendidikan yang berfungsi memberikan kemudahan-kemudahan baik bagi siswa, guru, maupun bagi tenaga kependidikan lainnya yang berupa gedung atau ruangan kelas, perumahan guru, penjaga sekolah, dan gedung laboratorium. Selain dari hal tersebut juga fasilitas yang menyangkut buku pelajaran dan biaya pendidikan. 5. Organisasi pendidikan. Sistem pendidikan dalam arti tempat terjadinya pendidikan atau lembaga dikenal dengan nama organisasi pendidikan, baik untuk pendidikan formal SD sampai dengan PT, maupun untuk pendidikan non formal atau pendidikan luar sekolah yang terdiri atas pendidikan dalam masyarakat dan pendidikan dalam keluarga. 6. Jalur pendidikan sekolah. Pelaksanaan pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat, dan pemerintah. Itu sebabnya setelah pada bagian yang lalu diuraikan jenjang pendidikan formal, maka pada bagian ini dikemukakan jalur pendidikan luar sekolah meliputi gambaran singkat selama 20 tahun, program pendidikan luar sekolah, kelembagaan, pendidikan dalam keluarga. Selanjutnya 7. Struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Struktur organisasi sebagai salah satu fungsi dalam organisasi memegang peranan yang penting. Struktur organisasi merupakan salah satu prasarana yang memungkinkan suatu organisasi mampu mencapai sasaran atau tujuannya secara efektif dan efisien. Secara teoritis, struktur organisasi ditentukan oleh tujuan yang hendak dicapai. Karena tujuan yang harus dicapai menyebabkan terjadinya atau terciptanya berbagai macam kegiatan yang perlu ditata.
Tetapi dalam praktek, di samping tujuan masih ada beberapa hal yang menentukan struktur suatu organisasi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan sebagai suatu organisasi mempunyai struktur keorganisasi yang bukan hanya ditentukan oleh tujuan yang harus dicapai, tetapi juga ditentukan oleh politik dan kebijaksanaan pemerintah serta situasi dan kondisi negara pada umumnya. Perubahan-perubahan dalam bidang politik ini dan kebijaksanaan pemerintah serta perubahan dalam situasi dan kondisi negara kita telah berpengaruh secara langsung terhadap struktur organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak kemerdekaan Republik Indonesia hingga saat ini, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalami banyak sekali perubahan dalam struktur organisasinya. Dalam 2 dasawarsa terakhir saja 1965 sampai 1986, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan telah mengalami perubahan struktur organisasi berkali-kali. Semua perubahan-perubahan ini tentu saja meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.